Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda ada di sebuah lokasi yang bagus luar biasa, dan Anda merasa alat perlengkapan Anda itu memadai untuk mencapai target-target yang cukup ambisius, tetapi Anda tidak mencapainya juga, mungkin Anda memerlukan pendampingan program itu, program X100, akselerasi capai target dalam 100 hari. Nah, beberapa waktu saya sudah sempat mengatakan bahwa di tahun 2021 ini saya membuat satu program dari BLA Network. BLA Network itu apa? Binatuku Laundry Advisor Network, karena saya membangun networknya dengan macam-macam orang. Apa intinya? Intinya adalah BLA Network itu success story maker in laundry business, pembuat kisah sukses di bisnis laundry. Ya, tentu ada paket laundry yang saya usulkan kalau Anda ingin melakukannya, tetapi concern saya yang utama bukan paketnya, tetapi bagaimana kalau itu diimplementasikan, orang berhasil. Itu inti bisnis BLA Network, ya. Orang berhasil di dunia laundry. Nah, karena itu saya kemudian belajar membuat program pendampingannya itu terstruktur, sistematik, sampai ukuran-ukurannya pun bisa dibicarakan. Nah, lewat proses belajar 4 tahun, sekarang saya bisa menawarkan kepada klien-klien saya program yang kita sebut X100, ACT 100, yaitu akselerasi capai target X dalam 100 hari, X100. Bagaimana proses itu terjadi? Bagaimana proses itu dilakukan? Yang pertama adalah tentu saya akan selalu menanyakan, oke, apa yang ingin Anda capai dari bisnis ini? Misalnya target sales Anda berapa? Profit margin Anda berapa? Sehingga kemudian kita sepakati, oke, di dalam 100 hari yang ingin saya capai adalah begini, begini, begini. Kita perjelas, oke ya. Semua proses coaching itu mulai dengan goals. Jadi kita mulai dengan goals, ya. Kemudian reality check kan. Jadi kalau salah satu model coaching itu kan grow singkatnya ya. Jadi mulai dengan goals, kemudian reality check dan seterusnya. Saya nggak jelas ini. Tapi yang saya ingin katakan adalah dengan cara memperjelas apa yang ingin Anda capai, kemudian kita benturkan dengan current situation, keadaan Anda yang sekarang, maka kita lihat apa yang bisa kita capai dalam 100 hari, kita bikin kesepakatan ya dengan diagnosa. Nah, tentu ada orang-orang yang tidak terlalu jelas pikirannya. Tidak terlalu jelas pikirannya itu begini. Kalau saya tanya, oke, Anda bisnis, klien saya selalu saya tanyain, sebenarnya kalau Anda bisnis laundry, Anda mau dapat untung berapa sih sebulan? Nah, jawaban Sontoloyo itu adalah ya sebesar-besarnya, ya sebesar-besarnya untuk kemakmuran Indonesia itu bagus, ya. Tapi kalau sebesar-besarnya yang respon yang sering saya dapatkan itu adalah orang yang tidak punya kalkulasi, tidak punya pemikiran yang benar mengenai apa konsekuensi-konsekuensi dari harapan-harapan. Misalnya Anda berharap Anda ke Surabaya, konsekuensinya Anda harus berjalan seperti apa, naik apa, itu harus dihitung, ya. Nah, sebanyak-banyaknya itu tidak jelas. Jadi kalimat yang tidak ada angka dan data buat saya itu membingungkan pikiran. Tapi kalau Anda mengatakan, oke, saya ingin dapat profitnya katakanlah 10 perak gitu ya, 10 rupiah. Saya bilang, oke, berapa banyak Anda bersedia berkorban untuk itu? Berapa modal yang Anda sediakan untuk itu? Ya, kalau ya saya nggak bersedia berkorban dan saya nggak punya modal sama sekali, nah itu berarti Anda bermimpi ya. Bangun, ya. Jadi mesti punya kemampuan untuk mengecek, memeriksa apakah harapan Anda itu sebuah wishing gitu ya, keinginan yang itu, atau sebuah goals, sesuatu yang betul-betul achievable, bisa dicapai, mau dicapai. Nah, kalau targetnya ditetapkan, maka saya akan lihat 2 hal. Yang pertama itu adalah Anda punya alat perlengkapan seperti apa, gitu ya.
Jadi kalau Anda mancing misalnya, Anda mancing, oke aku ingin dapat ikan sebanyak-banyaknya, tapi perahu Anda itu kira-kira 2 meter panjangnya. Itu sebanyak-banyaknya 2 meter dong, ya. Tapi kalau Anda mancing, Anda mau sebanyak-banyaknya dan Anda punya boat, katakanlah itu lebih besar, misalnya 5-6 meter misalnya. Nah itu kan lain ceritanya. Atau Anda bilang Anda ingin sebanyak-banyaknya dan Anda punya itu adalah kapal selam dengan kemampuan menyedot ikan langsung memprosesnya keluarnya sudah jadi makanan kalian. Beda kan? Bedanya pada apa? Pada alatnya seperti apa? Alat perlengkapannya seperti apa? Jadi saya punya formulanya, saya punya rumusnya bahwa kalau Anda ingin mencapaikan angka 100, Anda harus memiliki berinvestasi berapa besar sehingga ini make sense, ini masuk akal, achievable. Tapi kalau Anda ingin mendapat 100 perak tapi alat perlengkapan Anda begini-begini, ya itu mungkin bukan Anda perlu coaching ya, bukan Anda memerlukan coach, bukan memerlukan mentor, tapi perlu dukun ya, perlu paranormal, orang pintar yang cara mencapai goalsnya itu kita nggak paham ya, kita nggak paham. Jadi alat perlengkapannya pasti saya audit. Anda mau begini, oke, alat perlengkapan Anda apa? Kalau Anda nggak punya, ya nggak cocok, gitu ya. Tapi kalau mau, ya harus disediakan alat perlengkapannya. Kemudian kita atur bagaimana cara itu mencapai. Dan saya punya tarifnya, gitu ya. Dan saya mengatakan bahwa di tarif saya itu komponennya 100% jaminan uang kembali. Kalau target itu tidak tercapai minimal saja angka tertentu, maka saya kembalikan, tambah pertanyaan. Gitu ya, alamat saya jelas, bisa dicari di mana, saya bicarakan secara terbuka. Jadi saya tidak mau mendapatkan uang dari kegagalan orang, enggak, ya. Nah, jadi saya perlu menegaskan bahwa apapun yang Anda tetapkan sebagai target untuk dicapai dalam proses coaching, metodologi coaching yang saya lakukan, setidaknya Anda harus memperhatikan 3 hal. Pertama, tadi sudah saya sebut, yaitu alat perlengkapan Anda mampu nggak mencapai itu. Itu yang pertama. Tapi bukan cuma itu, alat perlengkapan Anda mampu. Tapi yang kedua, tim Anda punya kompetensinya nggak? Anda punya programnya nggak? Anda tahu nggak apa yang harus dilakukan? Apa saja yang harus dilakukan? Yang ketiga, itu adalah lokasi Anda menjanjikan nggak? Ada pasarnya nggak? Itu kolam ikan bukan? Kalau mancing di kolam ikan kan pasti dapat ikan, gitu ya. Tapi kalau Anda mancingnya di mana? Misalnya di kamar mandi, ya Anda pakai apapun juga nggak ada ikan di kamar mandi. Bukan salah apanya, tetapi salahnya adalah di kamar mandi, salah lokasi, gitu ya. Jadi sebagian orang tidak akan pernah mencapai target yang dia inginkan semata-mata karena salah lokasi. Ya, karena itu ilmu tentang lokasi itu salah satu ilmu yang mahal sekali nilainya. Kalau Anda belajar dalam dunia bisnis, memahami lokasi. Walaupun orang bilang lokasi. Lokasi itu saya pernah mengatakan setiap kali sesuatu diucapkan 3 kali itu namanya secara kebiasaan orang pintar di Yunani dulu itu menunjukkan kesempurnaan sesuatu, disebutkan 3 kali. Misalnya untuk bisa berhasil kita harus tekun. Itu bukan artinya 3 kali tekun, bukan. Ketekunan yang gegap gempita gitu loh. Nah itu artinya. Nah jadi ketika orang bilang lokasi itu misalnya satu wilayah, misalnya sebuah jalan, katakanlah Jalan Sudirman, oke, lokasi. Tetapi kalau Anda di Jalan Sudirman, di bagian mana di Jalan Sudirman itu yang paling menjanjikan? Nah itu lokasi lagi. Di bagian itu khususnya yang menghadap wilayah mana, yang apa, itu lokasi lagi. Jadi makin dalam spesifikasinya memahami itu. Sehingga orang yang mahir membaca lokasi dalam potensi, dalam bisnis laundry, itu sudah menutup lubang besar yang memungkinkan dia gagal, ya. Meskipun masih ada lubang-lubang yang lain, tetapi lubang besar itu sudah dia tutup. Nah, lubang-lubang yang lain apa? Lubang program-program pemasaran,
bagaimana melakukannya, bagaimana melakukan ini. Lubang-lubang itu berkaitan dengan bagaimana program itu dikaitkan dengan teknologi yang tepat untuk mendukung hal itu. Nah, itu lubang-lubang lain. Jadi, kalau Anda merasa bahwa Anda ada di sebuah lokasi yang bagus luar biasa, dan Anda merasa alat perlengkapan Anda itu memadai untuk mencapai target-target yang cukup ambisius, tetapi Anda tidak mencapainya juga, mungkin Anda memerlukan pendampingan program itu, program X100, akselerasi capai target dalam 100 hari, dengan jaminan uang kembali 100%. Ya, dengan jaminan uang kembali 100%. Ada rumusnya itu, selalu setiap kali Anda bilang, saya ingin mencapai begini, saya langsung menanyakan, oke, waktu Anda mulai, Anda punya modal berapa, alat perlengkapan Anda apa saja, coba sebutkan daftarnya, dan foto barangnya, saya bisa tahu Anda itu sebenarnya sedang bermimpi, berhalusinasi, atau sebetulnya itu sesuatu yang achievable, bisa dicapai atau tidak. Nah, tentu berdasarkan pengalaman teman-teman yang lain juga, orang-orang yang lebih senior dari saya dalam aspek jam terbang di luar negeri tentu punya caranya sendiri ya. Saya ini kan pemain yang relatif baru lah, baru 4 tahun ya. Cuma saya mau wisuda diri saya dengan membuat buku panduan ini ya. Jadi saya merasa saya sudah jadi sarjana gitu ya. Dalam aspek ini karena saya belajar sungguh-sungguh. Dan kemudian saya jadikan skripsinya ini gitu ya. Jadi saya tidak sembarangan saja untuk mengatakan A, B, C, dan D gitu. Enggak, saya mendengarkan dengan baik, mencari sumber-sumber terbaik, dan guru-guru yang murah hati, orang-orang yang saya pelajari dari kegagalan-kegagalan dan sakit hati, yang sebagian kadang curhat pada saya dan sebagainya. Saya belajar dari semua itu, dan saya masih belajar, belum selesai. Ya, nah kalau pelajaran saya itu sudah cukup memadai untuk mendampingi seseorang, saya tes dengan program coaching, tetapi saya tidak mau mendapatkan uang dari kegagalan orang. Karena itu saya beri jaminan uang kembali 100% kalau tidak tersampai. Ya. Nah, tujuannya sekali lagi untuk menginspirasi dunia laundry, untuk menyemangati teman-teman UMKM, gerakan UMKM maju, yaitu bidang laundry yang sekarang saya tekuni. Karena selalu saja tujuannya jelas di kepala saya. Sukses bersama selalu lebih nikmat. Sukses besar untuk Anda.